Halo, saya Mercy Tirayo, presenter program Update Corona. Perbarui terus informasi Anda dengan berita-berita independen dan terpercaya di YouTube channel Kompas TV. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi berita-berita terkini. Halo, hari ini kita ketemu lagi di Polling Podcast Keliling dan hari ini tuh kita akan ngebahas soal bagaimana caranya mengurus aspek legalitas untuk sebuah bisnis. Sudah ada sama saya ini perempuan yang sangat cantik dan sukses di Jakarta. Ada Rika Caroline. Hai Ke, apa kabar? Halo Laura, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya di masa pandemi ini. Baik tetap ya, semangat Ke? ya. Usaha semuanya juga bisnis puji juga Tuhan lancar. Ya, puji Tuhan. Masih tetap bisa menghidupkan nilai-nilai sosialnya kontrak hukum biar legal access bisa diakses oleh semua orang lah. Yes, nah tadi itu sudah disebut. Jadi Rika ini adalah seorang founder dan CEO dari salah satu startup. Bisa dibilang startup ya, Ke ya? Bener, masih startup kok. Iya, yang banyak banget membantu untuk mengurus aspek legalitas untuk sebuah bisnis. Salah satunya itu ya yang dilakukan Ke ya. Bener. Mungkin kenapa hari ini saya membahas soal legalitas dalam bisnis itu mungkin Rika juga sering banget pasti menemukan orang-orang yang kebingungan untuk mengurus aspek legalitas ini atau bahkan orang-orang yang kayak perlu nggak ya bisnis ini dilegalisasi, misalnya dibentuk sebagai badan usaha gitu kan Kak ya. Dan mungkin bener banget. Yang bingung kayak gimana sih caranya, mahal nggak sih? Oke, kita kupas tuntas hari ini. Oke. Kak, ini yang mau aku tanyain pertama itu soal aspek legalitas apa aja sih yang harus dipersiapkan dalam sebuah bisnis? Oke, sebenarnya kalau diomongin banyak sekali mereka yang baru memulai usaha terus punya stigma bahwa legalitas itu ribet ya. To be honest to you guys, memang saya harus akui itulah adanya, makanya terobosan kontrak hukum kemudian dilakukan gitu ya. Tadi baru pertanyaan pertama aja, legalitas apa aja sih? Saya langsung kepikir nih, waduh ini 20 menit sendiri nih legalitas apa aja nih. Yes. Soalnya kita bisa ngomongin yang namanya tadi Laura udah sebut badan usaha. Artinya gimana kita memantapkan bisnis kita tidak lagi bercampur dengan harta pribadi kita atau atas nama perorangan, tapi atas nama sebuah badan gitu ya. Belum lagi kita ngomongin yang paling sering jadi sengketa itu pendaftaran merek dagang. Kita pikir karena itu unik dan saya yang ciptakan, jadi itu milik saya, boleh saya pakai gitu. Ada kasus Ruben Onsu, namanya sendiri loh, Bensu, ayam geprek Bensu gitu kan. Ternyata Bensunya sendiri adalah milik orang lain. Karena sistem pendaftaran hukum di Indonesia itu kalau merek harus didaftar baru haknya didapatkan gitu. Belum lagi kita pasti berurusan sama yang namanya perizinan. Apakah betul kalau kita cuman usaha di garasi rumah, misalnya jual makanan minuman, itu bebas sebebas-bebasnya nggak perlu izin. Sementara hanya mereka yang memiliki rekening bank yang butuh izin. Benar apa enggak? Ya enggak ya. Namanya kita mau usaha harus apply izin. Atau sekarang udah banyak dipermudah dengan Undang-Undang Cipta Kerja, sifatnya lebih ke pemenuhan komitmen, tapi tetap harus didaftarkan supaya kita mendapatkan pengawasan dan insentif, apalagi yang hubungannya dengan makanan minuman, harus digaransi kesehatannya, nilai gizinya, dan aman untuk diedarkan bagi masyarakat gitu ya. Itu aja udah 3, belum kita ngomongin soal kontrak. Kalau punya karyawan, masa iya kita nggak ikat kerahasiaan, nanti dia bocor ke teman-temannya padahal rahasia perusahaan. Kalau kita punya partner lebih dari satu, kita harus bikin perjanjian kerjasama sama partner kita gitu ya. Jadi kalau dijembrengin, takutnya malah jadi tambah kok mumet banget gitu. Nah, aku mendingan hari ini ngikutin Laura aja. Kira-kira kita mau kupas yang mana biar informatif untuk sahabat Kompas semua. Oke, mungkin kita bahas dari merek dagang kali ya. Ini kan yang kemarin hot banget. Seru. Aku yakin banget ini juga sebenarnya banyak yang UKM sekarang kan banyak ya, maksudnya orang-orang tuh punya lokal brand gitu loh Kak. Mau apapun, fashion, skincare, itu sekarang tuh lagi banyak banget kan yang membuat itu atau menciptakan merek gitu loh, brand untuk produknya sendiri. Nah, di skala mana merek dagang ini harus didaftarkan? Oke. Skalanya 1-10
satu paling nggak harus gitu ya, 10-nya sangat harus, saya bisa bilang 10, malah kalau bisa lebih dari 10 gitu. Kenapa? Again, kita tadi singgung, kalau kita meng-create sebuah brand, kita pikir itu unik nama saya atau sudah sangat melekat, itu identitasnya adalah produk saya gitu ya. Tapi hukum berkata lain, kalau kita tidak daftarkan, itu belum milik kita gitu. Jadi ada cerita nyata di mana saya jadi pembicara di sebuah forum yang diundang oleh Kementerian Pariwisata. Nah ini nggak janjian loh Ra sama pembicara sebelahnya gitu ya. Pembicara sebelah tuh fashion baju, hijab, udah dia bawa sampai ke Abu Dhabi segala gitu. Dan dia sendiri testimoni bahwa dia udah bangun brand ini 7 tahun, tapi dia abai mendaftarkan. Padahal dia bukan yang nggak tahu, karena dia udah diinformasiin bahwa kayaknya brand ini harus didaftar loh gitu. Dan dia udah keburu kayak sibuk kembangin usahanya, terus dibawa oleh kementerian ke Dubai tadi itu, Abu Dhabi segala macem, sampai dia jalan-jalan di Tanah Abang. Ini beneran testimoni dia. Jalan-jalan di Tanah Abang, terus ada toko yang menggunakan brand yang sama. Dicoleklah oleh dia gitu kan. Ini kan brand saya, Anda tidak tahu ya gitu. Ternyata si toko Tanah Abang malah nunjukin sertifikat merek. Jadi dia malu sendiri gitu. Dia yang udah promosiin brand itu bahkan 7 tahun udah dibawa ke luar negeri, tapi dia tidak memiliki merek dagangnya karena dia tidak mendaftarkan. Sementara si toko Tanah Abang jadi pemilik resmi gitu. Karena pada saat didaftarkan, syarat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Kumham untuk menerima satu permohonan pendaftaran adalah apakah sudah ada merek yang serupa atau merek yang kurang lebih identikal sama, itu didaftar duluan di kelas yang sama. Kalau belum, sepanjang nggak melanggar pasal 20-24 itu pasti diterima gitu. Tanpa perlu kayak terlalu banyak membuktikan ini siapa duluan yang pakai gitu. Nah, masa pembuktiannya ada, diatur oleh undang-undang, tapi kalau kita nggak aware, kita nggak nyanggah, itu akan diterima dan didaftar oleh si orang yang menyerahkan aplikasi permohonan. Oke, kira-kira apa aja yang harus dipersiapkan kalau misalnya mau mendaftarkan merek dagang itu? Banyak yang bilang kayaknya ribet ya segala macam, tapi itu again semua stigma gara-gara hukum legal kayaknya langsung gatel gitu ya. Tapi sebetulnya daftarin merek itu yang penting sudah ada nama atau lebih bagus kalau sudah ada logonya. Jadi itu bisa terpisah nama saja kita daftarkan atau nama dan logonya kita daftarkan bersama. Lalu misalnya juga punya jingle, punya hashtag, pokoknya sesuatu yang sangat identik dengan cara kita mempopulerkan barang jasa kita, itu adalah merek dagang kita. Nah itu sudah ada format desainnya gitu, sudah ada format lagunya gitu kalau jingle. Nah itu yang paling pertama, kemudian cukup KTP saja. Bahkan tidak diperlukan memiliki badan usaha atau badan hukum untuk bisa mendaftarkan merek gitu. Jadi nggak harus punya CV atau PT gitu ya? Sama sekali nggak harus, malahan secepat mungkin itu ide usaha kita daftarkan walaupun masih menjadi milik pribadi. Nanti pada akhirnya kita bangun PT atau CV, gampang kita bisa lakukan pengalihan kepemilikan dari saya pribadi kepada PT saya. Prosesnya berapa lama tuh Kak? Oke, kalau ngomongin proses sebetulnya berdasarkan undang-undang memang harusnya tidak lebih lama dari 1 tahun. Tetapi kita memang masih menyayangkan nih bahwa kita sebagai pelaku melihat ada masa tunggu yang cukup lama sehingga sebuah sertifikat merek itu baru keluar sekitar 1 sampai 1,5 tahun. Tapi sudah banyak improvement, Ra. Karena kita lihat memang Direktorat Jenderal ini mencoba untuk membuat online sistemnya gitu agar sertifikat nanti bisa di-download sendiri gitu ya. Nah, untuk kami sendiri sebagai pelaku legal lewat teknologi platform, yang kami lakukan itu terobosannya adalah sebetulnya dalam hal pengecekannya, bukan di pendaftarannya. Karena pendaftaran memang harus tetap melalui institusi ya, yaitu Kementerian Kumham. Nah, pengecekan yang kami maksud adalah untuk memastikan pada saat kita bergulir pendaftaran kita, itu memang potensinya akan diterima. Jadi kita lakukan checking gitu. Ini kemungkinannya sudah ada belum ya brand yang di kelas yang sama, itu akan menghalangi pendaftaran saya gitu. Atau sebenarnya konsultan bisa mengusulkan gaya nama saya terlalu generik, terlalu berbau-bau merek yang sangat terkenal. Jadi sebaiknya saya ganti dulu sebelum terlanjur basah, akhirnya harus rebranding, biayanya lebih mahal. Gitu. Jadi kita jagain di depan biar nggak kejebur dulu. Baru kalau sudah firm bisa didaftar dan sudah yakin akan mendaftar, maka baru kita lanjutkan ke permohonan pendaftaran. Oke, jadi maksudnya gini, kalau tadi saya bilang di skala mana itu
apakah di skala usahanya memang baru dimulai atau memang ada skala usaha bisnis yang sudah berjalan di level tertentu. Menurut Rika gimana? Kalau misalnya tadi saya dengar sih berarti memang harus dari awal banget ya, itu tuh jadi kayak Iya, yang paling utama untuk memulai bisnis. Gimana, Kak? betul, betul. Setuju sih sama Laura, kesimpulannya menurut saya tajam. Oke. Nah, ini kalau kita bicara soal online shop, ini pasti kan modalnya kecil ya, Kak. Pasti banyak nih, maksudnya orang-orang yang juga dilema, iya nggak ya, daftarin merek nggak ya, tapi kan Kak, biayanya tuh pasti mahal, sedangkan usahaku aja belum jalan, modalku terbatas. Advice apa yang bisa Rika kasih sama Oke, para calon-calon pemilik online shop ini? understood, understood. Tapi online shop tuh justru omsetnya gila-gilaan lagi. Kalau Iya, dari memang ini sih. ya, kalau dari curhatnya para klien-klien kami yang UKM ya. Tapi anyhow, mungkin saya akan bilangnya gini ya, jangan dianggap sebagai cost, tapi dianggap sebagai investment. Karena kalau kita percaya bahwa brand ini akan besar, dan brand ini betul-betul identitas dari usaha kita, mungkin sekarang dimulai dengan online, tapi mana tahu 3, 4, 5 tahun lagi akan menjadi apa gitu. Kita akan berharap terbaik untuk usaha kita, dan kita mau melakukan perlindungan ekstra, perlindungan optimal sejak awal. Nah, kalau kita cara pandangnya adalah investment, itu hanya membayarkan sekian, mungkin kalau saya boleh sebut tidak sampai 4 juta, dan setengahnya merupakan penerimaan negara, teman-teman. Jadi setengah dari harga yang tidak nyampe 4 juta itu sebenarnya setoran kita kepada negara ya, sumbangsi kita atas penerimaan negara. Kemudian kita kalau kita pandang sebagai investment, kita keluarkan di awal, tapi sudah perlindungannya akan berlangsung selama 10 tahun, nanti bisa berpanjang lagi. Nah, pada saat perlindungan 10 tahun, misalnya kita berdoa, kayak misalnya Gojek misalnya, itu di tahun ke-7, tahun ke-8 udah besar gitu. Nilai valuasi dari brandnya sendiri itu bahkan melebihi valuasi usahanya gitu. Brandnya sendiri terpisah dari usahanya gitu kan. Brandnya sendiri tuh pada akhirnya bisa diperjualbelikan, bisa jadi daya tarik investor menanamkan modal, supaya kalau lebih banyak modal kita bisa usaha lebih luas lagi areanya gitu. Jadi banyak manfaat yang diperoleh, tapi mungkin pemilik brand itu nggak sadar aja, anggapnya itu cost, biaya gitu. Padahal it's definitely investment. Bahkan itu bisa digadaikan untuk mendapatkan modal tambahan, karena itu merupakan aset bentuknya. Oke, good point sih, advice-nya bagus banget maksudnya untuk orang-orang yang bingung gitu. Jangan dijadikan atau dianggap sebagai cost gitu ya, tapi itu investment.